Perkenalkan, nama saya Irmawati, salah satu dosen S1 pada program studi Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puang Rima Kalatungbone atau yang biasa disingkat dengan Setia Primabone. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia berlandaskan pada asumsi bahwa sumber daya manusia merupakan investasi dan aset strategis organisasi. Pengakuan akan pentingnya kontribusi sumber daya manusia terhadap produktivitas organisasi melebihi kontribusi sumber daya lainnya. Kajian terhadap faktor eksternal seperti struktur demografi, pemasok tenaga kerja, kecenderungan pasar, kompetisi ketenagakerjaan, dan kajian internal seperti desain organisasi, struktur pekerjaan, dan analisis pekerjaan yang berisi deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan tuntutan spesifikasi pegawai merupakan prasyarat untuk mengembangkan perencanaan strategis sumber daya manusia. Kajian terhadap fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia difokuskan pada rekrutmen, seleksi, orientasi, penempatan, penugasan, kompensasi, penilaian kerja, mutu kehidupan kerja, pengembangan kinerja, dan riset ketenagakerjaan. Peran manajemen dalam menyelesaikan setiap konflik, cara menghindari sekaligus mengelola stres dan frustasi, dan pada akhirnya juga membahas bagaimana sistem pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja dan berbagai aspek yang melatar belakangi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ialah 1. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah lahirnya ilmu manajemen baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan maksud dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi pendekatan dan peran manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan fungsi-fungsi manajerial manajemen sumber daya manusia. Adapun pokok bahasan manajemen sumber daya manusia yaitu gambaran umum manajemen yang meliputi sejarah lahirnya ilmu manajemen, tujuan manajemen sumber daya manusia, fungsi manajemen sumber daya manusia, dan peran manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, fungsi manajerial manajemen sumber daya manusia yaitu rekrutmen atau pengadaan. Yang ketiga, fungsi manajerial manajemen sumber daya manusia yang meliputi pengembangan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, fungsi manajerial manajemen sumber daya manusia yang meliputi kompensasi. Kemudian, fungsi manajerial manajemen sumber daya manusia yang meliputi pengintegrasian. Selanjutnya, fungsi manajerial manajemen sumber daya manusia yang meliputi pemeliharaan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, fungsi manajerial manajemen sumber daya manusia yang meliputi kedisiplinan. Dan yang terakhir yaitu fungsi manajerial manajemen sumber daya manusia yang meliputi pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu pertama, contextual teaching and learning. Yang kedua, cooperative learning. Yang ketiga, ceramah. Yang keempat, diskusi. Dan yang kelima, tanya jawab. Contextual teaching and learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan mahasiswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Adapun pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah mahasiswa 2-5 orang
yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya yaitu metode ceramah adalah metode pemberian materi kepada mahasiswa secara lisan tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya metode diskusi adalah kegiatan yang melibatkan mahasiswa untuk aktif menyampaikan pendapat atau gagasan yang ada untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan. Penerapannya dengan membagi mahasiswa ke beberapa kelompok untuk memecahkan sebuah persoalan secara bersama-sama. Tujuannya, selain mampu memecahkan permasalahan, mahasiswa juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait masalah yang dibahas, berani mengeluarkan pendapat, serta mengambil keputusan. Untuk mempermudah menyampaikan materi, saya menyiapkan materi-materi persentase seperti PowerPoint dan buku ajar yang telah saya buat sesuai dengan RPS. Adapun bentuk interaksi yang saya lakukan di kelas adalah diskusi langsung di ruang kelas, dan saya juga menggunakan media seperti Google Classroom, WhatsApp, dan email. Tujuan dari itu adalah melakukan diskusi dan berkomunikasi langsung dengan mahasiswa terkait mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, untuk penilaian yang saya gunakan adalah penilaian tugas individu, membuat makalah, dan diskusi kelompok. Dan sebelumnya, pada awal pertemuan telah disepakati kontrak perkuliahan yang meliputi penilaian kehadiran 20%, penilaian tugas 20%, perilaku atau akhlak 10%, penilaian ujian tengah semester 20%, dan penilaian ujian akhir semester 30%. Dan di setiap akhir perkuliahan, saya memberikan tugas dalam bentuk esai kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari pada hari itu. Berikut, saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, maka kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, saya ambil dulu ya. Hamsi, Adikku. Adikku, Damayanti, Muhammad Hidayat, Adikku. Muhammad Syafrul Salim. Adikku. Baik, pada hari ini kita masuk pada pertemuan yang Tiga yang ke-13. Hari ini kita akan membahas tentang kedisiplinan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mereview kembali materi yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Masih ada yang ingat? Masih. Coba siapa yang masih ingat? Oke. Coba Hamsi, apa yang kita ketahui tentang pembelajaran minggu lalu? Materi yang disampaikan minggu lalu yaitu fungsi manajerial pemeliharaan manajemen sumber daya manusia yang meliputi pemeliharaan sumber daya manusia, metode pemeliharaan, program dan tujuan kesejahteraan serta jenis-jenis kesejahteraan, di mana jenis-jenis kesejahteraan yang diberikan adalah finansial dan non finansial yang bersifat ekonomi serta pemberian fasilitas dan pelayanan. Pembahasan yang dibahas di pertemuan yang lalu adalah keselamatan dan kesehatan kerja, di mana keselamatan dan kesehatan kerja memiliki arti yang penting bagi perusahaan, terlebih karyawannya. Kemudian dibahas pula tentang pemeliharaan keamanan dan kesehatan kerja
sumber daya manusia, di mana pemeliharaan keamanan kerja sumber daya manusia itu perlu dilakukan oleh perusahaan dengan sasaran agar sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dapat berjalan lancar dan terlindungi dari hal-hal yang dapat mengancam jiwa, baik fisik maupun jiwanya. Sementara sasaran pemeliharaan kesehatan kerja sumber daya manusia adalah terciptanya karyawan yang sehat jasmani dan rohani dalam melakukan pekerjaan. Sekian. Kita langsung saja masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang kedisiplinan. Baik, kita langsung saja ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang kedisiplinan. Adapun tujuan pembelajaran materi tentang kedisiplinan yaitu yang pertama, kalian mampu memahami indikator kedisiplinan. Yang kedua, kalian mampu mengenali dan memahami munculnya persaingan dan konflik dalam organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi munculnya gejala kejiwaan seperti stres dan frustasi dalam lingkungan kerja. Nah, kita lanjut ya. Nah, apa itu kedisiplinan? Ada yang tahu? Baik, menurut saya kedisiplinan adalah sikap penuh kerelaan dalam mematuhi semua aturan dan norma yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Ya, sesuai dengan peraturan dan perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedisiplinan juga biasa diartikan sebagai suatu usaha dari manajemen organisasi perusahaan untuk menerapkan atau menjalankan peraturan ataupun ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua kedisiplinan, yaitu yang pertama adalah tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan itu mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Yang kemudian yang kedua yaitu ada pimpinan. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin yang baik, jujur, adil sesuai dengan kata dan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. Kemudian selanjutnya balas jasa. Balas jasa atau gaji sangat mempengaruhi tingkat kedisiplinan seorang pegawai. Kemudian keadilan. Keadilan juga dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa ataupun hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik. Kemudian indikator kedisiplinan yang selanjutnya yaitu sanksi hukuman. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, maka karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Sikap dan perilaku kedisiplinan karyawan akan berkurang. Kemudian selanjutnya adalah ketegasan. Kemudian hubungan kemanusiaan. Selanjutnya pemberian kompensasi. Kemudian ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan yang pasti yang dapat dijadikan sebagai pegangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Kemudian ada tidaknya pengawasan pimpinan. Kemudian ada tidaknya perhatian kepada karyawan. Kemudian diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Nah, dari beberapa upaya tentang kedisiplinan dan indikator kedisiplinan, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah pegawai yang datang ceklok tepat waktu itu sudah bisa dikatakan karyawan yang disiplin? Belum. Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan buka. Belum, karena karyawan yang datang cepat tepat waktu belum tentu menyelesaikan pekerjaannya. Bisa saja mereka datang cepat kemudian pulang dan tidak menyelesaikan pekerjaan. Oke. Kita lanjut masuk ke persaingan dan konflik. Pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif. Kemudian konflik menurut Robis adalah suatu proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif pihak lain. Atau konflik bisa dilakukan persepsi dari orang atau pihak yang mengalami dan merasakannya. Oke?
kita lanjut ke jenis-jenis konflik. Yang pertama adalah konflik dalam diri individu, yaitu konflik yang berasal dari diri masing-masing individu atau diri masing-masing pegawai. Kemudian konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Kemudian konflik antar individu dan kelompok. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama dan konflik antar organisasi. Kemudian penyebab-penyebab konflik, yaitu terkadang karena kurangnya komunikasi, struktur atau masalah pribadi. Oke, kita lanjut pada kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu balas jasa yang adil dan layak. Kalau kita diberi balas jasa atau gaji yang layak, maka kepuasan kerja karyawan itu akan lebih baik, ya. Kemudian penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. Jadi tempatkan orang pada tempatnya. Kemudian 3 yaitu berat ringannya pekerjaan. Yang keempat suasana dan lingkungan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan sangat mempengaruhi kepuasan kerja. Karena jika kondisi tempat kerja itu kurang layak, maka pegawai akan merasa tidak nyaman dalam pekerjaan. Kemudian peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya sikap pimpinan dalam kepemimpinannya. Yang kemudian yang terakhir yaitu sifat pekerjaan monoton atau tidak. Kemudian kita lanjut pada stres dan penyebab stres. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Kemudian penyebab stres. Ada 2 ya, stres yang on the job dan off the job. Kemudian yang on the job yaitu beban kerja yang berlebihan, tekanan atau desakan tersebut. Kemudian kualitas supervisi yang jelek. Selanjutnya kekhawatiran finansial dan masalah-masalah yang bersangkutan dengan anak. Kita lanjut ke frustasi, yaitu suatu keadaan ketegangan yang tidak menyenangkan, dipenuhi perasaan dan aktivitas simpatetis yang semakin meninggi yang disebabkan oleh rintangan dan hambatan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ayo. Oke, siap. Silakan Alga Salih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan kita bertanya. Pertanyaan saya itu apa penting kedisiplinan bagi sebuah perusahaan? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ada yang ingin menjawab? Ada yang bisa menjawab? Silakan Haidil. Ya, baik, sebelumnya terima kasih atas semua yang telah memberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yang berada di sebelah sana. Pertanyaannya itu apa arti pentingnya kedisiplinan bagi sebuah perusahaan? Jadi apa arti pentingnya sebuah perusahaan itu yang ada disiplin, karena dengan kita berdisiplin maka kita telah memelihara tata tertib dan aturan dalam sebuah perusahaan. Selain itu, dengan disiplin maka pekerjaan akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga memberikan hasil yang optimal. Tanpa adanya kedisiplinan, sulit bagi seseorang untuk bisa mengembangkan diri dimanapun dia berada. Disiplin merupakan salah satu kunci untuk meraih kesuksesan di bidang apapun. Sekian yang bisa saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita bahas pada hari ini, silakan naikkan sampah kertas di atas mejanya. Oke, siap? Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara meningkatkan kepuasan kerja kepada karyawan. Sudah? Yang kedua, bagaimana cara mencegah stres dan frustasi kerja di lingkungan
kerja. Apa Bu? Bagaimana cara mencegah stres dan frustasi di lingkungan kerja? Oke, sudah? Silakan dijawab. Semua sudah selesai ya? Baik, itulah tadi pembahasan kita tentang kedisiplinan, persaingan dan konflik, kepuasan kerja, stres dan frustasi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan pemahaman pada kalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Baik, untuk memperlancar perkuliahan kita minggu depan, kalian bisa membaca buku kalian pada halaman 135. Di situ kita membahas tentang pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Atau mungkin dari literatur lain yang membahas tentang pemberhentian atau pemutusan kerja. Atau kalian bisa browsing di internet. Bu. Siap?